Keluarga Indonesia pernah dengar nggak sih pola asuh permisif? Ini sebenarnya apa sih? Apakah memang sama dengan memanjakan anak, yaitu beda dengan sedikit tuntutan tapi sedikit banget aturannya juga, dan tapi banyak banget nih reaksinya yang berlebihan dari orang tua untuk membenarkan apa yang anak lakukan. Benarkah seperti itu? Kita akan bahas bersama kalau kita ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Mbak Ayu, apa kabar? Baik Dika apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini tentang pola asuh permisif. Ya. Mungkin masih banyak keluarga Indonesia yang kurang paham nih tentang pola asuh ini. Boleh jelasin nggak sebenarnya apa sih Mbak Ayu? Oke, pola asuh permisif itu adalah pola asuh yang bisa dibilang minim tuntutan, tapi responnya itu segera, cepat dan berlebihan. Jadi apapun yang anak minta, apapun segera, itu responnya tuh bisa cepet banget. Tapi tidak pernah ada atau sangat sedikit sekali adanya tuntutan kepada anak untuk misalnya bertanggung jawab, berinisiatif, menjadi lebih mandiri. Nah itu tuntutannya itu sedikit, sehingga banyaknya itu aspek justru di responsifnya tadi. Nah itu yang kita bilang sebagai si pola asuh permisif. Apa sih sebenarnya dampaknya dari jangka pendek maupun jangka panjang ketika pola asuh ini kita terapkan? Kalau di masa sekarang karena sangat terbiasa untuk dilayani, dibantu gitu kan ya, itu maka anak sebetulnya nggak punya percaya diri untuk kemudian pada saat dia hadir keluar, dia harus melakukan sesuatu, menunjukkan apa yang memang kemampuannya dia merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu, karena selalu senantiasa dibantu dan dipenuhi gitu kan. Kemudian tidak ada aturan dan tanggung jawab, itu membuat juga anak ketika di luar sulit juga untuk mengikuti aturan, mengikuti tanggung jawab, mengikuti sebuah tuntutan yang ada di lingkungannya. Sulit anak untuk beradaptasi dengan hal tersebut gitu, karena tidak terbiasa bahwa ada sesuatu yang harus dipatuhi loh. Ketika memang berhadapan dengan situasi yang seperti itu, anak nggak siap gitu, anak nggak ready untuk seperti itu gitu. Belum lagi ketika nanti waktunya dia harus punya inisiatif sendiri dan tanggung jawab sendiri terkait dengan PR, tugas-tugas sekolah. Nah ketika terlalu lembut yang pada akhirnya menjadi permisif di waktu-waktu yang sebetulnya kita harusnya mengajarkan tanggung jawab, inisiatif dan yang kemandirian itu, maka nggak terbentuk di waktunya yang seharusnya dia sudah miliki itu. Outputnya pelajaran kadang-kadang ketinggalan, studi kadang-kadang ketinggalan. Dan bayangkan ketika nanti anak itu bertumbuh dengan pola yang seperti itu terus, sampai dia dewasa nanti, yakin kita bisa mendampingi anak kita sampai seterusnya gitu kan. Itu dia yang harus dipikirkan orang tua juga ya. Sebenarnya kan kita bisa membuat tegas dan baik dalam satu waktu. Jadi kayak soft and firm in the same time. Jadi tetap baik hati tapi tetap menerapkan aturan gitu, itu larinya nanti akan ke positif disiplin karena memang tegas dan lembut dalam satu waktu gitu kan. Kemudian ada aturan yang disepakati, kemudian ada anak-anak belajar tentang konsekuensi atau akibat jika ia melakukan hal tersebut. Anak-anak mengenal jadwal-jadwal yang harus dilakukan, dan itu bukan berarti harus selalu kenceng loh gitu kan. Kayak misalnya mengajarkan anak, permisif lawannya adalah otoriter, maka harus kenceng. Enggak seperti itu. Kalau terlalu permisif, coba mungkin dibuat, kita bikin jadwal yuk sama anaknya, umur 5 tahun dia udah bisa nih dibikinin rutin. Habis pagi mau ngapain, bangun tidur jam berapa apa segala macam gitu, itu dikasih tahu. Termasuk juga jadwal gadget, misalnya orang tuanya yang udah mengizinkan anak untuk pakai gadget walaupun cuma sebentar gitu, kayak 15 menit, 20 menit, itu bolehnya kapan, makannya harus seperti apa. Nah jadwal-jadwal itu yang diatur dan kemudian disepakati dengan anak belajar tanggung jawab, anak belajar rutin, anak belajar inisiatif. Sebenarnya nggak harus dari yang si otoriter itu. Tanggung jawab apa yang mulai Mbak Alin atau Bu Alin berikan pada anak yang usia tadi masih 5 tahun ya? Apa sih tanggung jawab yang sudah mulai diberikan pada si kecil? Minimal untuk dirinya sendiri ya, kayak misalkan bangun pagi, kan kayaknya udah 5 tahun ini udah mulai usia sekolah. Jadi kalau bangun tidur juga kalau bisa dia tepat waktu dan lebih pagi gitu, itu juga sudah mulai diajarkan dari sekarang. Kemudian setelah bermain lalu dibereskan. Terus kalau misalkan gadget, saya berusaha banget untuk gadget itu hanya ada saat weekend gitu. Masih sulit ya untuk diterapkan ya. Untuk tips, aku lebih mengharapkan tips nih dari Mbak Ayu ya. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa tetap happy gitu di rumah, tapi dengan tetap kita kasih aturan yang seperti sebelum di rumah aja gitu.
Jadi sebelum saat ini begitu. Oke. Itu sih sebenarnya menjadi tantangan ya. Tantangan ya. Oke, satu kalau kita kemudian berbicara mengenai anak harus every time feels happy 24/7, dia merasa happy terus. Itu kayaknya mungkin agak sulit. Jadi sebetulnya ketika anak merasakan emosi negatif, itu pun sebetulnya ada manfaat yang sedang yang didapatkan oleh anak. Jadi nggak kurang tepat juga kalau kita berusaha sangat besar untuk menjaminkan anak selalu berada dalam state of emotion yang happy dalam 24 jam gitu kan bersama dengan kita gitu. Kalau kemudian anak merasa bosan, merasa jenuh, sebenarnya itu ada manfaatnya loh. Kenapa? Karena nanti di luar, di kehidupan dia di luar nggak bersama kita, dia kan berhadapan kok dengan situasi-situasi yang nggak sepenuhnya mungkin akan bikin dia happy. Tapi kalau misalnya selalu kita berusaha untuk buat dia happy, dari mana dia belajar mengatasi suasana yang nggak menyenangkan nanti yang mungkin dihadapi saat tidak bersama dengan orang tuanya. Well, kalau misalnya anak punya, aduh mami aku bosen nih gitu, aku nggak tahu nih harus mau ngapain lagi. Nah, bisa, oh ya kamu bosen ya, rasanya nggak ngapa-ngapain ya, oh mami paham kok, kira-kira kita bisa apa ya, atau kamu punya ide apa ya gitu. Nah itu yang bisa dibangkitkan pada anak, sehingga ya kalau anak ngerasa feels lagi nggak enak, nggak nyaman, it's really okay, itu bagian dari perasaan dan kita bantu dia untuk cari tahu dan membuat dia bisa untuk mengeluarkan atau venting out perasaan bosan itu gimana dan solusinya seperti apa. Ini faktor apa sih yang membuat orang tua bisa jadi orang tua yang permisif? Oke, jadi faktornya dulu baru dampaknya gitu ya. Iya. Kenapa orang tua bisa melakukan hal tersebut gitu? Kan sebenarnya pola asuh itu kan bergantung pada orang tua kan ya. Apakah dia mau menjadi orang tua yang permisif atau dia mau menjadi orang tua yang otoriter atau mau menjadi yang tengah-tengahnya begitu kan ya. Itu bergantung pada orang tua. Kenapa orang tua kemudian memilih pola asuh yang permisif? Satu, ada beberapa kondisi di mana orang tua emang nggak siap aja untuk menjadi orang tua yang firm atau yang tegas kepada anak. Sehingga dia terlalu berada dalam kontinuum yang too soft, terus terlalu lembut gitu, gampang untuk dinego yang oh ya udahlah, ya udah apa segala macam gitu. Ada beberapa terjadi gitu karena memang ada dulunya dibesarkan dengan pola yang seperti itu gitu kan ya, sehingga kemudian menurunkan polanya kepada anaknya. Karena menganggap bahwa oh ya dibesarkan dengan cara itu ya yang paling nyaman untuk saya, jadi saya mau membuat anak saya juga senyaman saya, jadi ya udah saya mau seperti itu. Atau justru kebalikannya gitu, dulu dibesarkan dengan pola asuh yang sangat bertolak belakang dari pola asuh si permisif malah bisa tersebut. ya kayak gitu ya? Ya karena kan ketika berada dalam kondisi yang nggak nyaman gitu, individu punya tendensi untuk dua, satu dia ulang hal tersebut karena memang itu sudah menjadi polanya, atau dia punya insight untuk menjauhi 180 derajat pola tersebut dan tidak mau mengulanginya kepada anaknya. Jadi misalnya ada orang tua yang pernah mengalami pola yang sangat-sangat otoriter begitu kan, sehingga membuat dia tidak nyaman. Pada akhirnya dia tahu dan dia paham bahwa sangat tidak nyaman diperlakukan seperti itu sebagai anak. Oleh karenanya tidak mau menerapkan pola yang sama tersebut pada anaknya. Cuma sayangnya tidak berada di kontinuum tengah, dari sangat otoriter menjadi sangat permisif. Jadi kan sangat bertolak belakang gitu kan. Pada akhirnya punya konsep dan beliefs di kepalanya gitu, atau di pemikiran orang tua tersebut yang terlalu permisif bahwa oh kalau ngedisiplinin anak itu nanti anak nggak bahagia. Oh kalau anak kita ngasih tahu anak dengan agak tegas, nanti anak nggak senang, anak akan unhappy gitu. Saya nggak mau seperti itu. Nah padahal kan itu beliefs yang kalau bisa kita geser dikit-dikit. Kenapa? Karena kan kalau memang menegur anak itu diperlukan, itu kan memang harus dilakukan. Betul. Oke, semoga ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita ya. Kita juga refleksi nih, apakah selama ini kita cukup permisif atau justru kita otoriter. Kalau bisa kita ada di tengah-tengah nih. Bagi makasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya, biar terus berbagi untuk keluarga Indonesia di rumah.